Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini tanggal 25 Agustus 2025 ya. IHSG nggak kemana-mana. Hari ini ada demo yang lumayan rame itu di Jakarta. Jadi ada masuk juga ke DPR katanya tadi. Terus kalau dilihat dari pergerakan saham sih belum kemana-mana. Asing masih tetap koleksi dari tanggal 11 Agustus ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 10 hari itu berturut-turut mereka akumulasi terus. Cuma saham-saham yang diambil sepertinya juga tidak merata ya. Tapi kalau dilihat ada satu saham yang hari ini agak aneh pergerakannya, salah satunya adalah CLPI. Nah, ini yang nungguin CLPI nih harusnya hari ini bisa check and recheck ini di tadi sore. Jadi kalau dilihat dari 3 menitan itu posisinya harusnya normal-normal saja di jam berapa tadi tuh? Mana. Ini ya, tanggal 25, jadi normal-normal saja. Pas waktu menjelang akhir jam 15.48 ada yang ngedam. Gede banget ini volumenya untuk CLPI sebenarnya ya. Ada sekitar 44 juta kah? Nggak kelihatan volumenya berapa. Nah, nanti teman-teman cek sendiri ya. Tapi intinya dia di akhir masa ya itu turunnya jauh sekali. Dan apakah ini berlanjut? Kalau dilihat sebenarnya dia yang buang itu si PD ya, 772 juta, nggak nyampe 1 miliar sebenarnya, tapi sudah jatuh segitu banyaknya atau segitu gedenya. Ya inilah kalau kalau perusahaan-perusahaan yang secara likuiditas itu kecil atau tidak terlalu besar, ya risikonya seperti ini. Baru ada yang ngedam 700 juta langsung jebol sekitar 9,4%. Kalau ASII nggak mungkin ini 700 juta mah cuma kayak bergerak paling dua poin saja gitu ya. Kalau Astra Internasional kan transaksi hariannya gede. Nah, kalau CLPI memang transaksi hariannya nggak terlalu besar. Fundamental nggak kemana-mana sebenarnya untuk CLPI, masih sesuai dengan review-review saya yang sebelumnya. Cek aja di di saham yang sudah saya review. CLPI 2 minggu yang lalu ya. Ini yang grafiknya jengat. Jadi naik ke atas tapi sekarang grafiknya pada turun ke bawah ini CLPI. Silakan dicek di sana. Terus ada beberapa pertanyaan juga dari teman-teman yang lain, kita coba cek aja. Hari ini saya nggak akan review saham, jadi jawab pertanyaan banyak banget ini, jadi belum kejawab. Bang, bahas GRM dong, harga dan labanya terjun bebas. Gudang Garam tidak termasuk saham syariah ya, tidak masuk di dalam list saya. Tapi kalau ngelihat kondisi terjun bebasnya itu ya memang memungkinkan untuk itu. Ini harganya terjun bebas. Kenapa terjun bebas? Karena fundamentalnya juga memungkinkannya adalah terjun bebas. Memungkinkannya itu bagaimana cara ngeceknya? Dari sisi EPS pertama, kemudian dari sisi sales juga kita bisa cek secara gampang ya, dari 124T 2021, 124T 2022, 118 triliun 2023, kemudian 98, dan potensinya di 2025 itu tinggal 988 atau 93 itu revenue. Sedangkan EPS-nya jauh banget dropnya ya. Dari kondisi ini dividen aja dia bagi payout rasio itu 98%, kemarin di 2024 itu yieldnya hanya sekitar 5%. Karena ini nggak masuk ke saham syariah, jadi ya saya nggak masukin juga ke list saya. Tapi kalau minta di review, paling itu saja pandangan yang bisa saya sampaikan. Selain GGRM sebenarnya ada saham-saham lain yang bisa kita koleksi. Kalau kayak Unilever kan kemarin juga sama nih, grafiknya mirip kayak GGRM. Cuma Unilever kan posisinya sudah lumayan kembali ke fundamental aslinya ya. Tapi kalau GGRM ini masih belum atau istilahnya apa? Masih berpotensi berlanjut gitu untuk GGRM. Itu pandangan saya. Kalau salah nanti tolong dikoreksi dan silakan saja di riset sendiri, karena ini hanya sekilas saja dan saya kan ngelihatnya baru berapa tuh 10 menit yang lalu kan, kira-kira gitu ya. Kemudian ITMG, apakah ITMG memberikan dividen interim tahun ini? Kalau secara historinya ya selalu bagi dividen interim.
Tapi apakah pasti atau tidak ada yang tahu ya pasti atau tidaknya untuk itu. Jadi nanti dicek sendiri ya, apakah nanti September atau Oktober atau November ITMG bagi dividen. Kalau saya sih masukin planning bahwa ITMG bakalan bagi dividen di interim tahun ini, walaupun kemungkinan interimnya itu lebih rendah daripada tahun-tahun sebelumnya. Kemudian dari Bang Indra, boleh nggak Bang sentil-sentil SGER, Tefas, Bino? Wah, ini saya nggak kenal semua ini. SGER itu sumber global energi. Ini juga belum masuk sepertinya di list saham saya. Cuma kalau ngelihat yieldnya itu memang ada ya. Walaupun dividen yieldnya itu sekitar 2%-an, tapi tetap aja dia punya atau bagi dividen. Kalau 2%-an sebenarnya masih banyak saham-saham lain yang bisa kita kondisikan. Tapi bisa jadi ini adalah saham yang memungkinkan untuk di apa istilahnya, diisu-isukan lah. Isu-isukan tuh maksudnya untuk di goreng, untuk di kayak gitu-gitu. Saya nggak tahu afiliasinya dia sama siapa, tapi intinya kalau sudah ngelihat seperti ini, saya lebih baik fokuskan untuk ngedrill saham-saham yang kira-kira di yieldnya itu bagus. Jadi saya nggak akan buang-buang waktu di saham seperti ini karena kondisinya itu masih memungkinkan untuk yang lain kita bisa bahas. Kemudian Televas Indonesia ini adalah apa nih? Saham teknologi. Ini laporannya seperti ini teman-teman. Net income-nya pada minus-minus gini ya. Saya biasanya sudah males ya. Jadi mohon maaf, ini tidak buat saya nggak menarik ya. Apapun reasoning di belakangnya itu nggak menarik buat saya. Mending masih MTEL. EMTK ya. Elang Mahkota Teknologi, EMTK. MTEK hari ini kan naik 17%. Itu masih mending ini. Kenapa? Karena fundamentalnya bagus. Masih lebih bagus gitu. Fundamentalnya masih oke lah MTEK. Walaupun sudah naik begini, tapi potensi yield dividennya itu masih ada dia. Itu untuk Tefas. Bino sama ini. Aduh, ngapain Bang? Kalau yang minus-minus begini udah Bang, nggak usah Bang. Buang-buang waktu Bang. Jadi kita mikirin sesuatu yang ini gimana ya, pengennya cepet, tapi dengan kondisi yang seperti ini tuh jadinya nggak cepet karena uang kita bisa jadi kesedot ke arah sana. Apapun reasoning di belakangnya ya, siapapun yang menyampaikan itu atau siapapun yang pengen saham ini tuh di pasti ada sesuatu di belakangnya. Kalau saya simpelnya begitu. Kak, gimana cara setting Excel buat nyari harga wajar itu ya, subscriber baru? Ya gampang, dibagi aja 9% dari yield dividen. Misalnya dividennya 500. Nah, ini dibagi aja 0,09 ya. 9% itu targetnya saya punya dividen ya, minimum 9%. Artinya harga wajarnya di 5.555. Jadi kalau kita beli 5.555 dapat 500 perak dividen, itu artinya 500 perak itu sama dengan 9% ya. Nah, ini 0,09 itu sama dengan 9%. Yes, gitu. Itu cara cari harga wajar. Menurut Mas Wijiatmoko, ini J-nya salah ini. Harusnya D nih. Wijiatmoko itu J-nya dari mana itu dapatnya? Bakal ada crash lagi gak Mas tahun di 2025 atau waduh, ini suruh jadi cenayang ya. Mohon maaf nggak bisa infoin ini 2025 mau ada crash atau enggak. 2026 juga nggak tahu saya. Intinya yang saya review adalah saham-saham yang secara fundamental oke dan yield dividennya kira-kira oke, dan sudah ada listnya di video-video saya sebelumnya. Oke, lanjut Bang, minta tolong bikinin simulasi Porto, modal 50 juta, pensiun 10 tahun lagi, beli sahamnya apa saja? Modal 50 juta, pensiun 10 tahun lagi, beli sahamnya apa saja? Kalau beli sahamnya apa saja nggak bisa ya diiniin ya, modal pensiun 10 tahun lagi berarti di sini 10 tahun ya. Ini artinya ini berarti 45. Nah, dengan posisi 10 tahun itu kalau 50 juta, kalau bulanannya itu 2 jutaan, potensi kalau dapat yield 10,3 itu dapat dividennya sekitar 4,6 juta ya ini ya. Jadi tinggal cuma 500 jutaan nih total investasi. Ini sebenarnya
pendek ya kalau 2 jutaan. Kecuali di sini misalnya dimasukin 5 jutaan per bulan. Nah, ini sudah agak berasa nih di 10 tahun atau tahun ke-10 dividennya dapat 119 juta setahun ya. Itu yield dividennya 10%. Apa saja sahamnya banyak. Yang 10% banyak. Di video-video saya banyak. Kalau abang mau cek ya bisa join di itu member apa namanya? Join support itu, join support di YouTube yang ini. Join di sini ya. Join aja, ada linknya di sana. Nanti saya share juga apa namanya rutinitas saya biasanya seperti apa dari video-video yang tadi premium. Murah, cuma seharga kopi, nggak nyampe lagi 10.000 sebulan loh. Sebulan itu artinya sehari berapa? 100 perak kah? 50 perak ya, 50 perak. Ya, intinya 10.000 sebulan itu kalau kita beli apa tuh? 10.000 itu beli gorengan itu dapat 5, dapat 4. Kalau beli kopi nggak cukup tuh. Kopi kenangan 20.000 minimal kan. Jadi murah. Untuk informasi seperti ini menurut saya sih sebenarnya nggak ada harganya itu 10.000. Kalau ngelihat yang lain-lain harusnya saya dimarahin ini sama orang lain ya. Kalau ngomong masalah monetisasi ya. Angka 10.000 itu terlalu murah. Review Maha lagi di bawah. Maha, Mandiri, Herindo, Adi Perkasa, minyak gas batubara ya. Maha posisinya EPS sebentar. EPS-nya berapa ini? Wow. EPS-nya 1,55 sampai 12. Ini jauh, Bang. EPS-nya kalau 2 itu payout. Aduh, ini potensi dividennya cuma 0,8%. Tapi kalau 12 potensi dividennya 5,9%. Jadi ini lagi struggle ini Maha di tahun ini. Berapa ini? Iya ya, lagi struggle banget ya. Makanya harganya lagi di bawah. Maha. Yes, ini harganya lagi di bawah. Sama sih kayak ITMG juga lagi di bawah kan. Kalau disuruh milih antara Maha dan ITMG, kalau saya ya pilihnya ITMG. Gitu. Udah jelas, clear. Pak, boleh minta tolong buat video khusus tentang indikator yang Bapak pakai, tentang isi apa, bagaimana cara menggunakannya. Indikator yang saya pakai nggak banyak. Saya nggak terlalu banyak bikin indikator sebenarnya. Paling volume, kemudian net ya, net foreign. Kemudian ada apa ya, RSI ini jarang saya lihat sih. Sebenarnya volume sama ini aja, sama support sama resisten. Nah, ini kayak gini nih. ITMG di support, nanti resistennya misalnya nih 23.750. Ya udah itu doang. Kegunaannya gimana? Nah, kalau support sama resisten untuk mengetahui itu saham sebenarnya lagi di bottom atau tidak. Kalau lagi di bottom enak buat cicil-cicil kalau kita ngambilnya yang suka yang bottom-bottom ya. Kemudian kalau resisten, kalau dipakai untuk kalau mau keluar ya. Jadi misalnya take profit dulu nih. Posisi ini kita mau take profit dulu nih. Ketika mau menyentuh 23.000 ya sudah keluar dulu di angka sini. Nanti kan kemungkinan dia turun lagi gitu ya. Gitu. Ya, volume untuk apa? Volume untuk ngecek sebenarnya rame apa enggak. Jadi kalau mau jual beli itu kan kenapa kita perlu ngecek volume untuk ngelihat sebenarnya rame nggak sih gitu. Penting itu, sederhana tapi penting. Saham itu sama persis atau mirip dengan jual beli yang lain gitu. Kalau jual beli misalnya kerupuk lagi rame kerupuk ya pasti kalau orang rame itu jualannya gampang. Mobil lagi rame mobil jualannya juga gampang. Tapi kalau ternyata nggak rame tapi kita jualan yang barang-barang yang nggak rame ya susah jualnya. Udah susah jualnya. Kemudian potensinya rugi juga gede. Jadi itu saja sih menurut saya. Itu aja untuk video singkat hari ini tanggal 25. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa di support ya channelnya. Terima kasih yang sudah support. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.